Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi krisis air dunia. Sumber air di bumi atau di dunia adalah dari turunnya hujan setiap tahunnya. Krisis air di dunia karena kesalahan dalam mengelola turunnya hujan. Ini contoh kondisi run-off tahun 2010 di Jabodetabek. Persentase hujan menjadi run-off, infiltrasi, dan evapotranspirasi di Jabodetabek. Ada 8 kota. Seperti itu kondisi saat ini. Ini juga bisa mewakili kondisi di Indonesia dan juga di dunia. Karena selama ribuan tahun manusia selalu membuang hujan dari rumahnya, dari jalanan, dan hutan dirusak, itu pun juga menjadi run-off. Nah, seperti ini distribusi hujan di bumi. Tadi di 8 kota, kalau saya rata-ratakan evapotranspirasi atau evaporasi 10%, run-off ini terjadi selama turun hujan. Jadi selama 6 bulan itu musim hujan. Ini selama kejadian turun hujan, ini run-off ini terbuang 75% ke sungai lalu ke laut. Jadi turun hujan selama 6 bulan yang totalnya 12%, itulah yang kita manfaatkan untuk 6 bulan musim kemarau dan 6 bulan di musim hujan. Nah, ini akhirnya di musim hujan itu dia meresap, kemudian 12% itu untuk musim kemarau, ya pasti ini krisis karena dari neraca air yang turun itu tetap di Indonesia itu 2.700 mm per tahunnya. Ini 78 kita buang. Otomatis di musim kemarau krisis air. Nah, itulah yang membuat krisis air di dunia. Yang benar sesuai petunjuk Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, hujan harus disimpan, harus bermanfaat untuk manusia. Nah, jadi disimpan 65%, 10% evaporasi, dan 25% run-off. Ini yang terbuang, ini tidak akan menjadi banjir dan juga krisis air terselesaikan. Karena seperti ini, hukum sebab akibat, hukum fisikanya seperti ini. Kalau turun hujan di bumi, akan terjadi 3 parameter ini, run-off, infiltrasi, dan evapotranspirasi. Jadi perbandingannya harus lebih banyak tersimpan karena membuang hujan itu perbuatan batil atau perbuatan salah. Nah, ini hujan harus disimpan. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Menteri Basuki, Indonesia harus terapkan smart water management. Nah, ini sudah sinkron dengan petunjuk Allah. Bagaimana sistem smart water management, smart water management, yaitu beliau mengungkapkan bahwa tujuan dari smart water management ini adalah recycle water yang tidak ada run-off, sehingga pemanfaatan airnya berjalan lebih efisien, dan kedua, tidak ada air yang terbuang percuma. Ketiga, agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Nah, inilah kebenaran hakiki. Kebijakan menyimpan hujan sudah dilakukan oleh Menteri PUPR, yaitu membuat bendungan dari tahun 2014 sebanyak 65 waduk atau bendungan. Ini artinya recycle water yang tidak ada run-off sudah dilakukan. Kemudian kebijakan
menyimpan hujan sudah dilakukan juga oleh Menteri KLHK. Ini Gerakan Nasional Pemulihan Das dimulai tahun 2019 sampai nanti rencana tahap pertama sampai 2030. Ini agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Nah, ini sudah sesuai dengan Smart Water Management dan petunjuk Allah. Kebijakan memanen hujan dan drainase ramah lingkungan ini belum dilakukan oleh seluruh gubernur di Indonesia dan wali kota maupun kabupaten. Ya, ini tidak ada air yang terbuang percuma. Nah, ini semuanya sudah sesuai sistem Smart Water Management, tetapi memanen air hujan dan drainase lingkungan ini belum dilakukan di seluruh gubernuran dan wali kota dan kabupaten. Kalau drainase lingkungan ini agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Nah, kalau semuanya ini sudah secara masif dilakukan, insya Allah tidak ada krisis air dan juga tidak ada banjir. Demikian informasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.